Selamat datang di vlog saya lagi. Sebelumnya saya sudah bahas tentang 3 pertimbangan utama hal positif yang perlu Anda pertimbangkan ya ketika Anda membeli sebuah E39, karena itu merupakan sebuah acuan positif ketika Anda memilih BMW yaitu E39. Nah, bahasan kali ini saya akan membahas dua hal aja ya, dua hal yang mungkin menjadi sebuah PR, bukan PR sih, sebenarnya hal negatif tapi bisa diakalin lah. Hal negatif dari sebuah E39 dan harus Anda pertimbangkan juga nih. Kenapa dua hal ini menjadi sebuah dilema dalam memilih sebuah E39. Yang pertama nih ya, boros. Nah, orang pertama kali melihat atau mendengar E39 atau E520 atau seri 5 lah ya, kata-kata yang muncul adalah boros. Seboros apa sih E39 itu? Oke, saya bahas ya. Saya balas omongan orang-orang yang mengatakan E39 boros. Boros enggak sih? Ya, mobil ini boros. Nah, tapi dalam hal borosnya itu wajar, sangat wajar sekali ya. Borosnya itu tergantung sih, relatif ya, tapi kalau menurut saya sih terbilang irit. Cuman orang banyak bilang borosnya seberapa? Mobil ini konsumsi bahan bakarnya untuk tipe 528 yang 2800 cc ini yang saya gunakan 18 untuk dalam kota, 110 sampai 112 untuk luar kota. Nah, artinya kalau menurut hitung-hitungan saya itu irit. Kenapa? Dengan bodi yang besar, dengan cc yang besar, dengan beban mobil yang tidak ringan, itu mobil bisa mendapatkan 18 sampai 112 km per liter. Artinya apa? Artinya itu mobil irit jika dikonversikan atau dibandingkan dengan ukuran dan dimensi mobilnya ya. Nah, itu yang pertama adalah dari boros dari bahan bakar ya. Karena di E39 juga mesinnya tidak kecil ya, dari 2000 cc sampai 3000 cc ada, semua variannya ada. Kemudian yang berikutnya adalah elektrikal yang sering bermasalah. Oke, ini saya bahas juga nih elektrikal ya. Karena mobil ini banyak sekali fitur-fitur elektriknya, mungkin jadi sebuah dilema juga nih ya buat para pencinta E39. Elektriknya itu mudah sekali rusak, mudah sekali error ya. Pertanyaannya satu, kenapa error? Jawabannya satu, karena tidak dirawat itu. Tapi ketika Anda menggunakan E39 dan error, E39 itu tidak rewel sebenarnya. Jadi walaupun masih error, itu masih bisa jalan. Mobil ini masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Contoh misalkan Anda error di bagian airbag atau ada ABS nyala, itu masih bisa, mobil itu masih bisa jalan gitu. Jika Anda cuek-cuek banget ya bisa dibiarkan. Misalkan contoh yang sering sekali itu ABS ya. ABS itu biasanya kerusakannya di sensor-sensor di roda. Itu yang sering sekali bermasalah. Jarang sekali modul ABS atau pompa ABS yang bermasalah, jarang. Jadi hanya ada di sensor-sensornya saja. Kemudian yang jadi perhatian lagi yaitu di ECU. Musim hujan nih, ECU-nya 39 adanya di ruang mesin, kebetulan pas banget di talang air. Nah, ketika Anda tidak merawatnya akan tersumbat, kebanjiran ECU-nya. Nah, biasanya ECU-nya itu suka ngesot, konslet, kebanjiran, wajar ya, karena kelalaian gitu. Jadinya mobilnya itu mogok gara-gara ECU-nya kebanjiran.
itu dari elektrikalnya ya. Kemudian elektrikal yang berikutnya itu karena ini mobil hampir semuanya menggunakan elektrik ya, jadi mungkin sedikit banyak bermasalah elektriknya karena dimakan usia. Tapi jika Anda menemukan sebuah 39 yang kondisi prima, kondisi bagus, saya jamin akan awet, akan terjaga elektrikalnya karena tidak mudah rusak. Elektriknya sebenarnya tidak mudah rusak jika penggunanya itu rajin dan merawat mobil ini gitu. Oke, satu lagi deh. Tadi kan 2 ya, tapi saya satu lagi yang ketiga nih ya. Yang ketiganya itu masalah spare part. Nah, ini nih yang berikutnya masalah spare part. Mahal. Spare partnya mahal apa tidak? Jawabannya relatif. Kenapa relatif? Kenapa mahal? Jika dibandingkan dengan harga mobilnya, spare partnya murah. Kenapa? Mobil ini jika dikonversikan untuk tahun sekarang mungkin harganya di atas 1 miliar ya. Wajar nggak jika kita menemukan sebuah spare part yang mahal? Wajar. Tapi untuk harga mobil yang harga 1 miliar terbilang murah. Kenapa mahal? Sekarang mobilnya kita beli harga second dengan harga mobil paling kisaran di 50 sampai 100 juta. Ya kan? Anda bandingkan dengan mobil-mobil baru yang harganya 200 juta. Mobil Jepang. Harganya selisih harga spare partnya bisa 2 kali lipat. Misalkan taruh ya. Mengatakan bahwa spare part BMW itu mahal. Salah kalau kata saya. Kenapa bisa salah? Karena mobil ini basically-nya harga awalnya aja sudah tinggi sekali. Jadi wajar harga spare partnya segitu, karena memang pertama kualitas dari spare partnya juga 2 kali lipat lebih awet gitu. Contoh misalkan kita gunakan shock breaker ya, shock breakernya BMW itu mungkin mahal, 39 juga lumayan ya, harganya di atas 2 juta gitu. Di mobil-mobil Jepang itu mungkin harga 1, udah 1 set depan belakang ya. Ini baru depan aja udah 2, hampir 3 juta untuk depan aja gitu. Tapi untuk penggunaannya, pemakaiannya itu akan jauh lebih lama. Nah, kemudian baterai aki ya. Baterainya 39 juga bisa BMW ya. Enggak cuma 39 sih, semua BMW itu baterainya gede-gede ya. Dengan ampere yang besar, otomatis harganya juga mahal. Karena mobil ini butuh kelistrikan yang besar ya. Baterainya juga akan lebih besar. Tapi baterai di BMW itu akan lebih awet ketimbang di mobil-mobil Jepang. Kenapa saya bilang lebih awet? Yang pertama adalah letak. Mobil Jepang rata-rata letak baterainya itu di ruang mesin. Itu akan membuat baterai itu panas dan daya tahan baterainya juga akan kurang ya. Jadi usia pakainya juga mungkin akan lebih berkurang ketimbang BMW. Dia lebih safety untuk penyimpanan baterainya. Ada yang di dalam, ada yang di bawah jok, dan rata-rata di bagasi. Itu akan aman dari panas ya, dari panas mesin. Artinya apa? Walaupun kita beli baterai BMW dengan harga yang mahal, tapi usia pakainya bisa 2 kali sampai 3 kali lipatnya. Ya kan? Logis ya. BMW itu memang sudah memikirkan dari hal sepele tapi bermanfaat sekali gitu. Kemudian dari sisi kaki-kaki lumayan juga nih, kaki-kakinya 39 itu mahal-mahal ya, dari mulai ball jointnya, bushing armnya, sayap-sayapnya, karena dia udah menggunakan aluminium dan tidak bisa diganti satu-satu, jadi dia harus satu paket dengan batangnya ya, makanya dia mahal ya. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang kreatif itu bisa diakalin, itu bisa direparasi, masih bisa dibetulin lah. Buat teman-teman yang punya kenalan orang spesialis kaki-kaki itu masih bisa
masih bisa diperbaiki ya. Kebetulan di mobil saya juga saya rebuild ulang ya, dan masih layak buat di rebuild gitu. Masih bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan, masih bisa dipakai gitu, masih bisa digunakan. Nah itu dari segi spare part ya. Apalagi spare part mesin ya. Spare part mesin juga jarang sekali bermasalah kalau kita mobilnya itu dalam kondisi sehat ya. Nah kuncinya, nah oke, semuanya udah saya bahas nih dari semua 3 poin yang minus. Saya kasih gambaran atau saya kasih kesimpulan deh. Kuncinya ketika Anda membeli sebuah E39, yang pertama adalah harga. Kenapa harga? Harga itu tidak bisa berbohong. Jadi ketika Anda beli E39 dengan harga yang murah, misalkan Anda beli harga di bawah 50 juta, Anda siapkan aja lagi budget sekitar 50 juta lagi untuk merebuild ulang mobil ini supaya enak kembali. Karena harga di bawah 50 juta itu udah dipastikan mobil dalam kondisi kurang baik atau banyak sekali kendala dan PR-nya. Nah, jadi saran saya sih ketika Anda beli E39 jangan lihat dari harganya ya. Ketika Anda dapat E39 di harga 80 ke atas, bahkan ada yang di atas 100, itu wajar sekali ketika Anda membeli dengan kondisi yang sangat prima, dengan kondisi yang sangat bagus gitu. Itu wajar sekali ya, karena Anda akan menikmati semua kemewahan, semua kenyamanan yang ada di 39 ya. Interior bersih, catnya bagus, mesinnya enak gitu, kaki-kakinya enak. Semua Anda akan dapatkan di E39 ketimbang Anda harus beli yang harga di bawah 50 juta gitu, atau apa adanya lah ya. Dengan kondisi apa adanya ini Anda akan pusing sendiri dan Anda akan kapok membeli E39 kembali. Karena apa? Selalu ada PR, ada masalah di mobil Anda. Nah makanya jangan terpaku dengan harga ya. Anda lihat dulu barangnya, lihat kondisi mobilnya. Ketika mobilnya itu perfect, mobil itu bagus, minusnya gitu, terutama perintilannya di E39 ya. Dari switch knop aja itu wajib ada gitu, karena itu mahal semua gitu. Nah itu aja yang bisa saya sharing di sini. Semoga dari 3 hal ini yang kurang baik di E39 bisa menjadi sebuah pertimbangan buat teman-teman yang ingin membeli E39. Tapi dari saya sih bilang, saya kesimpulannya masih worth it dipakai. Semuanya masih enak, semuanya masih layak dipakai di 2021. Jadi rugi buat teman-teman yang tidak pernah mencoba E39. Kenapa? Karena ini mobil nyaman, mobil murah, mobil enak digunakan. Oke, stay tune terus di vlog-vlog saya yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.